Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Lalu kemudian hujan hewan adalah fenomena meteorologi langka di mana hewan yang tidak bisa terbang jatuh dari langit. Kejadian seperti itu telah dilaporkan di banyak negara sepanjang sejarah. Contohnya adalah Lluvia de Peces, sebuah fenomena yang telah terjadi berkali-kali di Honduras. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa tornado kadang-kadang mengangkat makhluk seperti ikan atau katak dan membawanya hingga beberapa mil. Namun, aspek fenomena ini belum pernah disaksikan oleh para ilmuwan. Hujan hewan dan benda yang tidak bisa terbang telah dilaporkan sepanjang sejarah. Pada abad pertama Masehi, naturalis Romawi Pliny the Elder mendokumentasikan badai katak dan ikan. Pada tahun 1794 tentara Prancis melihat kodok jatuh dari langit saat hujan lebat dilalain. Dekat kota Lille, Prancis, penduduk pedesaan di Yoro, Honduras mengklaim hujan ikan terjadi di sana setiap musim panas, sebuah fenomena yang mereka sebut Lluvia de Peces. Meskipun nama tersebut mungkin merupakan indoktrinasi dari seorang misionaris Spanyol karena ikan tersebut hanya ditemukan di dekat anak sungai setelah badai. Sekarang masuk ke video. Hujan ubur-ubur di Bath, Inggris tahun 1894. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Bath adalah sebuah kota bersejarah di barat daya Inggris. Terkenal karena pemandian air panas dan bangunan bergaya Romawi. Namun pada suatu hari di tahun 1894 kota ini dikaitkan dengan sebuah laporan yang menggemparkan sekaligus membingungkan, yaitu makhluk laut seperti ubur-ubur jatuh dari langit. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut laporan surat kabar lokal pada tahun tersebut, sejumlah ubur-ubur kecil atau organisme mirip ubur-ubur ditemukan berserakan di jalanan dan atap-atap rumah, tak lama setelah terjadi hujan deras dan badai angin. Fenomena ini disebut sebagai salah satu contoh dari apa yang oleh para peneliti disebut sebagai rain of animals atau hujan hewan. Lebih spesifik lagi, hujan ubur-ubur yang sangat jarang terdokumentasikan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meskipun peristiwa ini masih tergolong misterius dan minim dokumentasi ilmiah langsung, namun ada beberapa penjelasan teoritis dapat diberikan dari sudut pandang ilmu meteorologi seperti hipotesis pusaran angin laut atau waterspout. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa hipotesis pusaran angin laut yaitu waterspout. 1. Pusaran air laut atau waterspout atau badai mini yang menyedot air dari permukaan laut ke atas kemungkinan terjadi di lepas pantai barat daya Inggris, wilayah yang memang berbatasan dengan Samudera Atlantik. 2. Waterspout ini mampu mengangkat ubur-ubur kecil atau organisme laut lainnya dari permukaan air. 3. Organisme yang tersedot lalu terbawa angin hingga puluhan kilometer ke daratan dan akhirnya terjatuh saat badai mereda seolah-olah hujan ubur-ubur. Waterspout bisa mengangkat benda-benda ringan dari laut termasuk plankton dan ikan kecil dan bahkan ubur-ubur jenis tertentu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak spesies ubur-ubur kecil seperti Clitia hemisphaerica berukuran hanya beberapa sentimeter dan cukup ringan untuk terbawa arus udara kuat. Kemungkinan yang jatuh bukan ubur-ubur besar tetapi larva atau medusa kecil atau spesies transparan mungil. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa hujan ubur-ubur di Bath tahun 1894 adalah fenomena langka yang menantang nalar. Namun masih berada dalam batas penjelasan ilmiah khususnya melalui mekanisme cuaca ekstrim seperti waterspout.
Peristiwa seperti ini, 1. Membuka wawasan kita bahwa fenomena cuaca bisa sangat aneh namun nyata. 2. Mendorong kita untuk meneliti lebih dalam tentang interaksi atmosfer dan ekosistem laut. 3. Menjadi bagian dari sejarah sains cuaca ekstrim. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.